Payungi bukan hanya sekedar ekonomi gitu, tapi payungi adalah konsep sosial. Kita ingin menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan ekonomi. Kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan sosial itu dengan kreativitas dan inovasi. Bahwa kalau kemudian yang kita bangun ini ternyata menghasilkan uang, ini bonus. Tapi persoalan sosial seperti saya kira kemiskinan, persoalan sosial yang kita lihat seperti kenakalan remaja, persoalan sosial misal tetangga kanan kiri tidak akur, persoalan sosial lingkungan sampah, persoalan di tengah-tengah masyarakat yang memang adanya ketidaksaling percayaan gitu. Itu kita kikis bareng-bareng. Dengan pendekatan ekonomi ini ternyata kita bisa tumbuh bersama-sama. Bukan hanya tumbuh secara ekonomi, tapi tumbuh secara pengetahuan, tumbuh secara spiritual. Alhamdulillah 10 bulan lah mungkin ya, sampai 1 tahun terus balik uang itu untuk modal mereka dagang, dan gelaran pertama kita dapat 16 juta. Tapi kalau sekarang kita udah levelnya 70 juta lebih per gelaran. Nama saya Dharma Setiawan, lahir 29 Mei 1988. Saya aktivitas penggerak, saya founder di Payungi. Keseharian saya emang di sini, tapi saya juga mengajar di IAIN Metro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Payungi adalah Pasar Yosomoyo Pelangi. Kami berdiri 28 Oktober 2018 sampai hari ini udah mau 4 tahun. Sebuah pasar kreatif hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Payungi menyediakan kuliner tradisional, kemudian ada wahana permainan, payung folk, panahan, mancing ikan, mewarnai, ada ruang baca anak, beberapa kali juga ada dongeng, kemudian ada tempat ngopi, ada ruang bacanya, kemudian kami di sini 1 tahun mendirikan sekolah informal lah. Jadi ya untuk pendidikan transformatif masyarakat, yaitu Payung University. Nah, Payung University ini ada 3 yang kami kerjakan, ada sekolah desa, ada sekolah penggerak perempuan yang memang diinisiasi oleh teman-teman WES. Kemudian yang terakhir kami ada sekolah seni Payungi. Kita mengajari banyak hal, melukis, tari, kemudian ada sablon kaos, kemudian ada figura, kemudian kami juga ada pelatihan lukisan kanvas, seni lukis gerabah, terus kemudian kami ada batok kelapa. Alhamdulillah sebenarnya juga ada pesantren wirausaha ya. Ada gedung lantai 2 itu, kami di sini ada rumah tahfidz Quran, tapi bukan hanya sekedar belajar agama, tapi kami belajar tentang ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian kami memang kalau hari Sabtu ya ada diskusi rutin. Saya melihat bahwa banyak kampung tuh biasa-biasa saja. Tidak ada hal baru, kebudayaannya mungkin juga stagnan. Dari keresahan itu saya melihat bahwa kampung mestinya menarik. Kita tinggal di sebuah kampung, kita harus bisa berkontribusi pada masyarakat. Ya, salah satunya dengan konsep gotong royong. Syukur-syukur ya kaitannya tentu dengan ekonomi ya, biar orang banyak tertarik. Dan Payungi membuat kampung menjadi lebih berwarna. Visi Payungi sebenarnya tidak pernah tertulis ya, tapi kami memang fokus mengembangkan pendidikan transformatif. Apa itu pendidikan transformatif? Bahwa orang-orang yang terdidik itu tidak boleh lepas dari persoalan sosial. Orang-orang yang selama ini terdidik, dia harus melakukan sesuatu untuk lingkungan sosialnya. Bahwa orang-orang yang selama ini terdidik, mestinya dia bisa melakukan inovasi. Dan hal yang sebenarnya penting adalah apakah kampung ini bisa di-branding melalui digital marketing. Nah, kami fokus juga ke arah sana. Wah, ini ada Instagramnya dan alhamdulillah sudah 9.500 follower. Ada Facebook, ada fanpage Galeri Payungi Metro. Kami ada website www.payungi.org. Kami ada YouTube Payungi University. Kami juga rajin menuliskan gagasan-gagasan kami di media. Dan
harus ada storytelling lah. Kampung tidak boleh hanya diem saja, tapi harus ada cerita. Ketika kampung punya cerita, dia akan punya value, dia akan punya nilai. Lalu membuat orang tertarik untuk datang, apa yang ada yang disediakan sebuah kampung kreatif itu. Tapi memang Payung ini unik ya. Dulu kami mulai dengan modal musola. Waktu kami pertama kumpulin emak-emak ini, mama banyak yang nggak paham, banyak yang nggak setuju, mungkin ya belum yakin gitu. Lalu ada uang 15 juta musola ini kita pinjamkan ke mereka. Kita pinjamkan, tapi ya mereka ngangsur, nggak ada bunga tapi ya, nggak ada bunga, nggak pakai bunga. Alhamdulillah 10 bulan lah mungkin ya, sampai 1 tahun tuh balik uang itu untuk modal mereka dagang, dan gelaran pertama kita dapat 16 juta. Tapi kalau sekarang kita udah levelnya 70 juta lebih per gelaran. Kita memang sedang memprojek gimana Payung ini per gelaran itu 100 juta. Nggak ada salar, nggak ada uang sewa. Ini kampung-kampung kita sendiri, gotong royong secara mandiri, menata tempat, belajar estetika, belajar seni, sehingga dengan seni hidup kita akan menjadi indah, ya kan? Dengan agama hidup kita jadi terarah, dengan teknologi hidup kita jadi mudah. Kita ingin menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan ekonomi. Kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan sosial itu dengan kreativitas dan inovasi. Bahwa kalau kemudian yang kita bangun ini ternyata menghasilkan uang, ini bonus. Dan harapan besar ya Payung ini makin meningkat omsetnya. Kalau harapan jangka panjangnya ya kita yakin kita sudah banyak mendorong kampung kreatif lain tumbuh. Dengan Payung University itu kami sudah mendampingi banyak sekali kampung-kampung kreatif, desa-desa kreatif, tempat wisata, anak-anak muda yang butuh ide. Mereka nginep di sini 2 hari 2 malam. Mereka membantu kampungnya untuk juga maju seperti kampung kita ini. Dan harapan jangka panjang Lampung juga akan panen para kader-kader penggerak, anak-anak muda yang peduli terhadap masyarakatnya, anak-anak muda yang dia mengerti media digital, anak-anak muda yang saya kira belajar keagamaan dengan baik, anak-anak muda yang meningkatkan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Keren kan? Mau tahu tentang Sociopreneur lebih lanjut? Jangan lupa ikut seminar nasional di Manajemen Expo 2022. Bang, gimana kalau lupa? Makanya stay tune di IG HMJ Manajemen Unila.